Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini tanggal 29 Juli 2023. Kita makin hari makin mendekati akhir bulan Juli, tinggal 2 hari lagi. Setelah itu akan memasuki di bulan Agustus. Setelah bulan Agustus, bulan September, Oktober, November, Desember, kita melaksanakan ibadah Natal. Setelah itu akhir daripada tahun 2023, memasuki tahun baru 2024. Waktu begitu cepat. Oleh karena itu mari kita berserah total kepada Tuhan. Kita tidak tahu hari-hari yang akan datang, apa yang akan terjadi. Tapi bagi setiap orang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara hidup kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, aku akan melepaskan engkau, akan meluputkan engkau. Amin. Pujian kita malam hari ini, saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan aku berserah kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus pengharapan kita, tidak yang lain. Hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, jiwa, dan rohku. Hanya aku hendak hidup bagi Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut di kakimu Bapa. Dunia tak bisa berikan aku damai sejahtera abadi. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah Yesus. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Ku serahkan pada Tuhan, akan jadi milikmu. Amin. Haleluya. Berilah aku kekuatan, Roh Kudus tuntun hidupku. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah Yesus. Ada Yesus juru selamat, aku berserah. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Yesus, dan Yesus akan bertindak. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah Yesus. Ada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan,
kehormatan, kemaksuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Oh, aku berserah pada Yesus. Oh, aku berserah kepada-Mu Bapa. Segenap hidupku hanya pada-Mu Tuhanku Yesus. Tuhan, sucikan mulutku, sebentar kami layakkan baca firman-Mu. Sucikanlah hatiku dan pikiranku, dan ampunilah semua dosaku. Oh, aku berserah pada Yesus. Oh, aku berserah pada-Mu Bapa. Segenap tubuh, jiwa, dan rohku dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hidupku, ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Ampunilah semua dosaku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada malam hari ini sebelum kami berbaring tidur. Kami butuh firman-Mu Tuhan, karena firman Tuhan sumber kebenaran. Biar hari-hari aku tidak pernah melangkah sendiri Bapa, tapi tangan Tuhan tuntun hidupku sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari ini tanggal 29 Juli. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di dalam dunia ini tidak pernah terlepas kita dari masalah. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Kalau kita tidak sungguh sama Tuhan, setiap pencobaan itu di dalamnya juga ada iblis. Karena iblis itu si pencoba. Ingat waktu Yesus dicobain. Dia dalam Injil Lukas pasal yang 4, dia mencari waktu yang baik. Oleh karena itu pentingnya kita berserah total kepada Tuhan. Jangan beri celah, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Tapi mari setiap hari, tiap saat kita berikan banyak waktu buat Tuhan. Supaya kita makin hari makin dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Penting ini. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kita mau kembali kepada dasar Alkitab yang benar. Supaya hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Ya, yang membawa pelita itu bicara hati. Dan membawa minyak-minyak dalam artian firman dan Roh Kudus. Biar hidup kita selalu penuh dengan firman Allah. Dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Supaya kita tidak salah langkah, tapi melangkah di dalam rencana Tuhan. Maka pentingnya kita berserah total kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yeremia pasal 39. Atas rahmat anugerah Tuhan malam ini, baca pasal 39. Besok Minggu pagi, haleluya, kita baca
pasal 40. Terus sampai Yesus datang. Kita dengan semangat yang tinggi. Saya dengan semangat yang tinggi beritakan firman Tuhan. Karena beritakan firman itu perintah dari Tuhan. Baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakan firman baik pada dalam keadaan baik maupun tidak baik. Pokoknya firman Allah sumber kehidupan kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Saya membaca Yeremia pasal 39 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat pintu gerbangnya tengah. Mereka ialah Nergal Sarezer, pembesar dari Sinmakir, panglima, dan Nebu Syarban, ya kepala istana, dan para perwilanya dari Raja Babel. Coba tulis, saudara. Ternyata apa yang dinubuatkan oleh Yeremia terjadi. Kan tadi pagi saya sudah sampaikan firman Allah di dalam Yeremia pasal 38. Raja Yesedekia kata firman Tuhan melalui hamba Yeremia supaya dia taat kepada firman, supaya dia berserah kepada Raja Babel, menyerahkannya, maka dia selamat. Artinya melalui firman Tuhan belajar kita mau taat. Ini resikonya bagi orang yang tidak taat, bagi orang yang bandel, tidak mau dengar firman Tuhan. Makanya terjadi, saudara. Baca yang keempat. Melihat mereka semuanya, maka sedikit Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri. Nah, coba melarikan diri, saudara. Ya, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Bayangkan, saudara. Ya, di malam-malam seperti itu, dia tidak taat kepada firman, dia lari keluar, ya, menuju Araba Yordan. Ayat yang kelima. Tapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah, tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Wah, gawat, saudara. Dia melarikan diri karena tidak taat kepada firman. Ditangkap, saudara. Dan saat ini menghadap Raja Babel. Mari kita baca berikutnya. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia. Di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja. Wah, gawat, saudara. Jadi zaman dulu sudah terjadi mutilasi, disembelih, saudara. Anak-anak Raja Sedekia termasuk, ya, semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Apa yang terjadi, Bapak Ibu ini? Ya, saya tahu persis ini campur tangan dan iblis. Sudah tidak ada kasih lagi, yang adalah kebengisan dan kejahatan, saudara. Ya, ayat yang ketujuh. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembakau untuk dibawa ke Babel. Bayangkan, saudara, mata Sedekia dibutakan, dicungkil, saya yakin ini. Dibutakan, ngeri, saudara, ternyata ini. Inilah fakta kalau seseorang tidak taat kepada firman Tuhan, menghadapi celaka dan kutuk, ya. Maka pentingnya kita mau taat melalui firman selalu kita baca, supaya membawa kita, mari kita berubah sikap, yaitu jangan ikuti daging, jangan ikuti dunia, jangan karpe dewe, tapi ikutilah firman supaya kita selamat. Karena firman Tuhan memang berkatakan, orang yang menghina firman akan mati, dalam Mazmur 19:16. Tapi bagi kita semua, mari kita mau taat kepada firman, ya, ikuti firman supaya kita selamat, diberkati Tuhan. Ayat 8. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa para pekerja tangan. Tapi sebagian rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Jadi terjadi keributan, kacau balau, saudara, ya, untuk kerajaan Yehuda. Yerusalem direbut, jatuhnya kota Yerusalem. Karena apa? Karena ini bukti ketidaktaatan. Maka melalui firman-firman yang selalu kita dengar, merubah kualitas hidup kita supaya kita menjadi anak yang taat, ya. Berikutnya mengenai Yeremia,
Nebukadnezar Raja Babil telah memberi perintah dengan peraturan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia. Jangan apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaan kepadamu. Amin. Lihat ini, hamba Tuhanmu Yeremia sebagai nabi Tuhan ternyata dipelihara Tuhan. Tapi kalau Raja Sedekia mati dia. Tapi ini hamba Tuhan, anak Tuhan, cinta Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Bahkan Raja Nebukadnezar yang melepaskannya. Mari kita baca. Bawalah dan perhatikannya dia, jangan apa-apakan dia, melainkan harus kau lakukan padanya sesuai dengan permintaan kepada coba ini. Jadi betul-betul diperhatikan ini, karena hamba Tuhan. Ayat 13, maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, berserta Nebuzaradan, kepala istana, dan Nergal-Sarar, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjaga itu, lalu menyerahkan kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan, untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikian Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Puji Tuhan, ternyata hamba Tuhan yang cinta Tuhan, taat pada firman Tuhan. Ini bukti nyata, Tuhan pelihara, saudara. Yeremia lolos dari kematian, tapi dipelihara, ya, dilepaskan dari penjara. Ayat berikutnya, selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, pergilah kepada Ebed Melek orang Ethiopia itu, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya, dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikian firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan kau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Ayat 18 yang terakhir, tapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikian firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 39 ayat 1-18. Terbukti ada perbedaan antara orang yang cinta Tuhan taat kepada firman Tuhan. Contoh, Nabi Yeremia dipelihara sama Tuhan, tapi Raja Sedekia, Raja Yehuda, tidak taat kepada firman Tuhan, mati. Maka menamikan firman Tuhan yang sudah kita pelajari, membuka mata rohani kita. Ayo, kita semua cinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Oleh karena itu, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita berserah total kepada Yesus. Serahkan semua pergumulan kita. Kita tidak terlepas dari masalah pergumulan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Serahkan kepada Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, penolong yang sangat terbukti. Pada waktu menghadapi kesesakan, hanya kita lari kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, ini berkati Tuhan.
Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan besok hari Minggu, harinya Tuhan, setiap kita mari beribadahlah kepada Tuhan. Berserah total kepada Yesus. Sepanjang Dia Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.